Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika itu mudah. Kali ini kita akan membahas tentang eh, soal-soal yang akan diprediksi keluar di penilaian akhir tahun ya, atau latihan PAT Fisika kelas 10 MIPA tahun 2022. Oke. Untuk selanjutnya perhatikan uraian dan aplikasi konsep ya dengan menggunakan rumus-rumus cepat karena nanti kalian akan menghadapi soal yang pilihan ganda ya. Jadi perlu rumus-rumus cepat. Oke. Nah, pada penampilan kali ini kita akan konsentrasi ke hukum Newton dulu. Sebab nanti materinya adalah hukum Newton, kemudian nih usaha dan energi, kemudian momentum, kemudian gravitasi dan eh, getaran harmonik ya. Untuk selanjutnya perhatikan ya singkat waktu soal-soalnya yang kita bahas. Ya, saya percepat ya. Soal satu, lihat gambar di bawah ya, tentukan tegangan tali pengikat beban T1 dan T2 ya. Oke, untuk selanjutnya perhatikan cara kerjanya ya. Nah, kita tidak perlu menguraikan T1 terhadap X, T2 terhadap Y. Nah, kita gunakan T1 sama dengan langsung aja W cos. Nah, T1 W cos yang ini misalkan beta, yang ini alfa misalnya. W cos beta ya. Sebenarnya persin ya. Persin alfa plus beta. Coba nanti sin alfa plus beta kan ini 90 derajat ya. Ya, berarti nanti kan sin 90 nilainya 1. Maka kalian boleh langsung ke sini aja. T1 sama dengan W cos beta ya. W-nya itu berapa? 60 kalikan cos beta, berarti di situ cos 60 apa 53 cos 53. Nah, ini berarti 60 coret nih. Nah, dulu. Bentar ya, supaya nggak semerawut tuh. Nah, oke. Berarti ini 60 kali cos 53. 60 kali 3 per 5, 12 ya. Ini berarti 36 Newton ya. 36 Newton. Nah, sekarang T2-nya itu berarti W cos 37. Nah, kalau pilihan ganda kalian tidak perlu nulis rumus ini. Langsung aja 60 kalikan cos 37 kan berarti 3 per 5 ya. Nah, berarti ini 4 per 5 bukan 3. 4 per 5. Berarti ini 12 dibagi apa 60 dibagi 5 berarti 12. 12 kali 4 berarti 48 Newton ya gitu. Ini cara cepat ya. Nah, berarti ini optionnya yang benar ya, gitu. Oke, lanjut. Saya percepat nih. Nah, di sini ada benda bergerak dengan kecepatan 20 meter per detik setelah 5 sekon kecepatannya berubah menjadi 10 meter per sekon. Jika massa benda 80, maka gaya yang bekerja pada benda adalah titik-titik. Oke. Nah, kita pakai rumus cepat aja dulu. Nah, ditanyakan gaya, berarti kalian nyari A dulu. Berarti A sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan waktu. Nah, di sini kecepatan akhirnya adalah 10 dikurangi 20 dibagi dengan 5 ya. Oke. Itu artinya berapa? Min 10 dibagi 5 ya. Berarti 2 meter per sekon kuadrat. Nah, tanda negatif itu berarti gaya berlawanan dengan gerak ya. Gerak gitu ya. Atau disebut juga perlambatan ya. Ini gerak ya. Perlambatan. Oke. Atau inilah saya hapus dulu nih biar bagus sedikit. Nah, nah ini berarti berlawanan dengan gerakan atau kecepatan. Ya, sehingga nanti diperoleh F sama dengan M kali A. Boleh pakai negatif juga boleh tidak ya. Ini berarti 80 kalikan boleh min 2 ya. Berarti ini minus 160 Newton ya. Udah jelas di sini gaya berlawanan dengan kecepatan. Berarti boleh ditulis langsung saja 160 Newton ya. Oke. Nah, ini option yang benar ini. Lanjut ke soal berikutnya ya. Nih, saya percepat ya. Nah, gitu. Oke. Pada benda bermassa M bekerja gaya F yang menimbulkan percepatan A. Dah, jika gaya dijadikan 2 kali dan massa benda dijadikan 4 kali semula, maka percepatan yang ditimbulkan berapa? Nah, nanti di sini kita punya rumus hukum Newton yang kedua ya. Hukum 2 Newton ya. F sama dengan M kali A ya. Nah, berarti di sini F1 berbanding F2 sama dengan M1
A1 berbanding M2A2 ya. Oke, F1-nya adalah F, kemudian F2-nya di situ dijadikan 2 kali, berarti 2F. Kemudian M1-nya kita sebut M, A1-nya taruh saja kita sebut A. Kemudian M2-nya ini ganti jadi seperempat M ya, seperempat M. Nah, ini ditanyakan A2. Tinggal nyoret nih, nyoret ya. Oke, berarti nanti 1 berbanding 2 sama dengan A berbanding seperempat A2 ya. Ujung kali ujung, tengah kali tengah. Berarti nanti seperempat A2 sama dengan 2A ya. Oke, berarti A2 sama dengan 8A. 8A gitu ya. Jadi percepatannya 8 kali semula gitu ya. Oke. Ingat ya rumus-rumusnya ya. Jangan sampai lupa sebab ke fisika itu kuncinya apa rumusnya. Kalau tidak apa rumus ya sejarah nantinya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini duluan loncat ya. Karena ini tidak pakai animasi ya, langsung aja ya. Kita tidak perlu animasi di sini. Ya. Nah, berdasarkan grafik ini, maka kalian cari dulu percepatan. Berapa? Gini, Vt dikurang pi 0 per T. Nah, kalau berdasarkan grafik ya udah. Berarti dia turun dari mulai 0 ke 10, berarti turun ke asalnya 12 menjadi 4. Berarti sini 4 dikurangi 12 dibagi dengan 10. Hasilnya berarti minus. Minus 0,8 meter per sekon kuadrat. Artinya perlambatan. Kalau ditanyakan gaya ya udah tinggal M sama dengan M kali A ya. M-nya itu 100, A-nya itu tadi minus 0,8 ya. Nah, kalau ditanyakan jenisnya, yaitu mungkin saja gaya gesekan atau gaya rem itu ya. Ini hasilnya minus 80 Newton. Nah, berarti gaya yang bekerja bukan minus, udah aja langsung ngomongnya 80 Newton ya. Begitu. Nah, sekarang masuk ke soal berikutnya. Saya percepatnya. Tuh. Sebuah benda meluncur dari atas bidang miring yang licin dengan sudut kemiringan 37 derajat. Maka percepatannya adalah, nah gitu ya. Percepatannya adalah gini. Kalau lupa lagi saya turunkan dikit aja. M sama dengan M kali A ya. Nah nanti di sini kalau untuk bidang miring gitu, untuk bidang miring tuh, ini berarti MG sinus theta ya. Nah berarti tinggal ganti MG sinus theta sama dengan M kali A. Nah nanti dapat A sama dengan G sinus theta ya. Ini rumus cepatnya. Tinggal masukkan A sama dengan 10 kali sinus 37 ya. Nah, hasilnya berapa? 10 kalikan 37 berapa sinusnya? Itu berarti 3/5. Nah, berarti 6 meter per sekon kuadrat. Itu ya percepatannya. Percepatan benda atau apa? Benda ketika meluncur pas di kaki bidang miring 6 meter per detik kuadrat ya. Nah, bagaimana kalau misalkan bidangnya kasar? Kalau bidangnya kasar, kalian gunakan ini aja. A sama dengan G kurung ya. Sin theta dikurangi mu cos theta ya. Kalau bidangnya kasar gitu ya. Mu berarti koefisien gesekan. Pasti nanti kalian itu lupa lagi itu bab-bab yang udah lalu ya. Karena memang tidak hafal atau tidak paham gitu ya. Yang penting hafal dulu lah rumusnya. Ya, oke nomor 6. Ya, saya percepat nih. Ya, sebuah benda bermassa 80 meluncur dengan kecepatan 10 tiba-tiba direm dengan gaya 200 Newton. Berapa waktu yang diperlukan sampai mobil itu berhenti ya? Oke. Nah, kita cari dulu percepatan. A sama dengan berapa? Tinggal M sama dengan M kali A ya. Oke, di sini berarti 200. Nah, direm ya. Direm berarti minusnya. Itu sama dengan 80 A ya. Berarti nanti A-nya itu berapa? Minus berapa tuh? Minus 20. Nah, berarti 2,5 meter per sekon kuadrat. Dari mana nih? Dari sini nih. Kalau misalkan susah nih, susah ingatan. 200 dibagi 80. Berarti ini minus 20 per 8. Nih, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya sampai berhenti, maka Vt sama dengan P0 plus A kali T. Nah, berhenti berarti ini 0. P0-nya berapa? 10 dikurangi 2,5 kali T ya. Berarti 2,5 T sama dengan 10. Maka T sama dengan 100 dibagi dengan
2,5. Bukan 100 ya. 10 dibagi 2,5. Nah, sekarang baru 100 dibagi dengan 25. Hasilnya berapa? Hasilnya 4 ya. 4. 4 sekon. Nah, ini bukan 40 ya. 4 sekon ya, sorry. 4 sekon. Gitu. Makanya jangan lihat option ya. Kerjakan soalnya. Baru lihat option kalau sudah selesai mengerjakannya. Oke, soalnya ini nomor 6. Ini saya robah, ini yang ini optionnya 4 sekon ya. Oke, lanjut. Nah, duluan nih. Nah, ini ada soal ya. Ini sebenarnya tidak susah ya. Tidak susah. Berarti nanti tinggal begini saja nih. Tinggal begini. Ini tali, tegangan talinya T. Nah, ini berarti tidak ada gaya gesekan, yang ada berarti licin. Maka sigma F sama dengan M kali A gitu ya. Nah, F-nya berapa? 24 Newton. M-nya M berapa? Itu 2 ditambah 1. Berarti 2 plus 1 ya. Itu berarti A. Udah 24 sama dengan 3 kali A. Maka A-nya sama dengan 8 meter per sekon kuadratnya. Nah, pertanyaannya begini. Berapa sih tegangan tali? Ingat, tegangan tali itu sama saja dengan ke sini, M kali A, sigma. Nah, untuk benda yang ini, itu gayanya tidak ada lain kecuali gaya normal dan gaya gravitasi, tidak ada gaya gesekan. Maka tinggal T sama dengan itu M kali A. M-nya berapa? 2. A-nya berapa? 8. Berarti berapa? 16 Newton. Jadi nanti tegangan tali pemisah antara 2 kilogram dan 1 kilogram, bukan pemisah ya, pemersatu itu 16 Newton ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oh, agak seperti 8. Ini juga ada ngebut duluan tuh gambarnya. Oke, kalau ada soal seperti ini, kalian gunakan rumus cepat ya. Nggak usah turunin. A sama dengan G kurung ya. Nih, berarti di sini MB dikurangi mu M A. Kalau kasar, jumlahkan masanya ya. Oke. Ini rumusnya. Maka langsung aja. Bukan G ya, A ya. Langsung nih. Berarti nanti A sama dengan G kurung, saya tulis lagi MB dikurangi mu M A per MA plus MB ya. Udah tinggal masukkan ini 10 kurung nih. Berarti yang digantungnya 6. Koefisien gesekannya di situ tidak ada karena licin ya. Berarti 0 ya. Dibagi dengan 4 ditambah 6 ya. Ini 10 kan? Coret dengan ini. Berarti percepatannya ketika turun adalah 6 sekon. Bukan 6 meter per sekon. Sorry. 6 meter per sekon. Ya. Kuadrat. Sorry. Nih, berarti option yang benar ini. Ya. Oke. Itu hukum Newton. Ya. Nah, berikutnya. Nah, ini soal-soal ini sering muncul ya. Nah, saya percepat lah. Biar agak cepat soalnya. Nah, juga ini. Kalau menemukan soal seperti ini, maka kalian gunakan rumus ini. Kalau ditanyakan percepatan M berat ya, M yang berat dikurangi M ringan dibagi dengan M total. Kalau ditanyakan percepatan, misalkan gini, 10 kurung, yang beratnya kan berarti 3 ya. 3 dikurangi 2 ya. Berarti sini MA dikurangi MB dibagi dengan 2 ditambah 3 atau 3 tambah 2 seru. Kita lihat ya, sama ya, bukan seru. 2 kali 1 kan, berarti 2 meter per sekon kuadrat. Kalau ditanyakan percepatan. Kalau ditanyakan tegangan tali berapa tegangan tali ini? Ya. Nah, maka tes dengan 2MAMB kali G per M total ya. Udah tinggal masukkan M total. Ini 2 kali 3 kali 2 kali 10 dibagi 2 ditambah 3. Berarti berapa? 2 kali 3 kali 2 kalikan 10 per 5 ya. Ini coret dengan ini. Nah, berarti tegangan tadi tinggal 2 kali 3 kali 2 kali 2 ya. Nah, berapa? 8 kali 3, 24 Newton. Gitu ya? Gampang ya. Nah, ini soal ini sering keluar nih kalau ulangan gitu ya. Gitu. Maka harus hati-hati kita ngerjainnya. Oke.
Ya. Next video latihan 2 VAT Fisika untuk kelas 10 ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian dan tinggalkan pesan kalian berupa like, comment, subscribe dan share ke teman kalian yang ada di sana supaya mereka juga ikut belajar tentang eh, fisika ya. Oke, terutama untuk menghadapi PAT. Nah, nanti di depan kita akan membahas materi selanjutnya ya. Oke. Bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.